Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ini Dia Doapedia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, para sahabat, salah satu cara berbakti kepada kedua orang tua yang telah meninggal dunia, atau salah satunya dari kedua orang tua, adalah dengan cara sering-sering menziarahi kubur mereka, khususnya bagi kita-kita yang rumahnya tidak jauh dari makam atau kubur ayah ibu. Paling minimal seminggu sekali menziarahi kubur ayah ibu setiap hari Jumat. Dengan menziarahi kubur mereka, maka kita mudah-mudahan akan termasuk anak-anak soleh yang berbakti kepada mereka. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim dari Sayyidina Abu Hurairah, Rasulullah pernah bersabda, "Man zara qabra abawaihi au ahadihima fi kulli jumu'atin marratan ghafarallahu lahu wa kana barran biwalidayhi." Siapa saja yang menziarahi kubur kedua orang tuanya atau salah satunya pada setiap hari Jumat sebanyak 1 kali, maka Allah akan mengampuninya dan ia termasuk anak yang berbakti. Menziarahi kubur ayah ibu juga akan membahagiakan mereka di alam kubur, sebab setiap ahli kubur mengetahui kehadiran orang yang menziarahinya. Sungguh kedua orang tua kita akan bahagia jika diziarahi kuburnya sebagaimana dahulu saat masih hidup, sangat bahagia jika diziarahi anak-anaknya di rumah kediaman mereka. Diriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Abbas bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Tidaklah seseorang yang menziarahi kubur saudaranya yang beriman, yang dulu saat hidup dia mengenalnya, lalu dia mengucapkan salam kepadanya, kecuali saudaranya yang diziarahinya tersebut mengenalnya dan menjawab salamnya." Imam Ibnu Abi Dunya dalam kitab Al-Kubur menyebutkan hadis yang bersumber dari Sayyidatina Aisyah, "Ma min rajulin yazuru qabra akhihi wa yajlisu alaihi illa sta'nasa wa radda alaihi hatta yaquma." Tidak seorang pun yang mengunjungi kuburan saudaranya dan duduk di sisinya untuk mendoakannya, kecuali saudaranya tersebut merasa bahagia sehingga dia berdiri meninggalkan kuburan saudaranya tersebut. Apalagi kalau saat kita ziarah kubur, kita bacakan Al-Quran, maka bacaan Al-Quran yang kita baca akan menjadi penerang alam kubur dan meringankan siksa bagi mereka, bagi kedua orang tua kita dan juga segenap ahli kubur. Kita bacakan Al-Quran meskipun hanya surah-surah pendek seperti surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas, lalu kita hadiahkan pahalanya kepada mereka. Kita cukup membacanya di sisi makam mereka, lalu niatkan dalam hati pahalanya untuk mereka, maka pahalanya akan sampai kepada mereka. Jika kita punya kesanggupan, bacalah surah Yasin di sisi makam kedua orang tua kita.
maka bacaan surah Yasin ini akan menjadi sebab Allah meringankan siksa bagi segenap ahli kubur, khususnya ayah ibu kita di alam kubur mereka. Imam Suyuti di dalam kitab Syarah As-Sudur menyebutkan sebuah hadis bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man dakhalal maqabir faqara'a surata Yasin khaffafallahu anhum wa kana lahu bi adadi man fiha hasanat." Siapa saja yang memasuki area pekuburan kemudian membaca surah Yasin, maka Allah akan meringankan siksa bagi ahli kubur dan dia akan mendapatkan pahala kebaikan sesuai bilangan ahli kubur yang ada di kuburan tersebut. Mari bahagiakan ayah ibu kita yang telah meninggal dunia dengan sering-sering mengunjungi makam mereka dan membacakan Al-Quran di sisi makam mereka. Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ufir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma waj'alil jannata mathwahuma. Allahumma ufir lana dhunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ufir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata mathwahum. Allahumma ufir lana dhunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ufir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata mathwahum. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dengan istiqamah. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham, semoga dapat kita amalkan, semoga bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.